Kalau Anda punya statement Paulus dulu orang jahat, maka dia tidak bisa menghasilkan buah yang baik. Dia pasti menghasilkan buah yang jahat. Saya akan berlakukan itu kepada Anda. Umi berdosa kan? Maka Umi minta ampunan sama Allah. Kalau Umi berdosa, maka nggak mungkin ada buah yang baik dari Umi. Ceramah Umi tidak ada buah yang baik. Saya balikan statement Anda kepada diri Anda sendiri. Shalom saudara, berjumpa kembali dalam Bincang Teologi. Untuk episode hari ini masih melanjutkan pembicaraan kami sebelumnya Bapak Ibu, dan untuk Bapak Ibu yang baru menyaksikan episode hari ini, kami akan menuliskan episode 1 dan 2 pada komentar yang ada. Bapak Ibu bisa lihat di situ untuk melihat perbincangan kami sebelumnya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, kita akan melanjutkan perbincangan dari pernyataan-pernyataan dari Uniriva, dan kita akan berdiskusi dengan Dion pada hari ini. Halo bro, kita masih melanjutkan bro untuk melihat pernyataan dari Uniriva. Pertanyaan yang pertama untuk hari ini bro, Uniriva menyatakan bahwa di dalam 2 Korintus 12 ayat 11, di situ Paulus, Uniriva menyatakan bahwa Paulus nih suka sekali meninggikan dirinya. Dan Uniriva bilang bahwa sikap Paulus ini yang suka meninggikan dirinya itu bertentangan dengan Yesaya 14 ayat 13 sampai 15. Gimana bro menanggapi pernyataan Uniriva ini bro? Silakan bro. Ya, terima kasih bro. Ya, saya mengajak kita semua untuk membuka dulu ya di dalam Yesaya 14 ayat 13 sampai 15, karena Umi Rifa mengatakan bahwa menurut Yesaya gitu ya, tanpa melihat konteks. Ya, Yesaya 14 ayat 13 sampai 15. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tataku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Nah, saya ingin Anda menggarisbawahi. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Itu ayat 14. Jadi kita tahu bahwa sombongan ini di Yesaya 14 konteksnya adalah negatif. Konteksnya adalah untuk menyamakan diri dengan Tuhan. Sekali lagi, pertanyaan saya, apakah Paulus juga sama menyamakan diri, dia bermegah? Dia bermegah untuk menyamakan dirinya dengan Tuhan. Dia meninggikan diri, kata Umi Rifa ya. Nah, di dalam 2 Korintus 12 ayat 11, supaya kita jelas dulu. Ini yang di ayat ini yang diberatkan oleh Umi Riva. 2 Korintus 12 ayat 11, sungguh aku telah menjadi bodoh. Tetapi kamu yang memaksa aku, sebenarnya aku harus kamu puji. Karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Nah, kalau di dalam ayat ini, tolong, kalau baca ayat, itu jangan cuma dengarkan penceramah bicara ngutip ayat 2 Korintus 12 ayat 11, Paulus meninggikan diri. Minta ayatnya. Baca kata-katanya secara jelas. Sungguh aku telah menjadi bodoh. Kenapa? Tetapi kamu yang memaksa aku. Kenapa dipaksa itu? Ada apa di situ? Sebenarnya aku harus kamu puji. Kalau ada kata sebenarnya, berarti ada keadaan yang tidak sesuai dengan di situ. Kenapa? Karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun dalam segala hal, aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Baca dari 2 Korintus 11. Ayo kita baca 2 Korintus 11. 2 Korintus 11 ayat 4.
Dikatakan, sebab kamu sabar saja jika ada seorang yang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang daripada yang telah kamu terima, yang lain ya, yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang kamu telah terima. Nah, ya, di ayat 5, tetapi menurut pendapatku sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tak ada taranya itu. Ya, jadi di sini kata sarkas bahasa Paulus. Aku tidak ada apa-apanya lah dibandingkan rasul-rasul yang memberitakan Yesus yang lain. Artinya apa? Rasul-rasul palsu itu Paulus lagi bilang, ya mereka lebih tahu lah. Ibarat kata gitu. Padahal rasul aslinya Paulus. Ya, ini kata-kata sarkas. Jadi ada sebuah masalah di sana, di mana ada kegalauan dari jemaat Korintus. Ya, harus tentang kerasulan dari Paulus. Karena ada rasul-rasul palsu yang datang dengan mengiming-imingi hal yang lain. Dia pakai nama Yesus, tapi mengiming-imingi yang lain. Ya, maka kita lanjut ke ayat 7. 2 Korintus 11 ayat 7. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu? Jadi Paulus meninggikan diri nggak? Tidak kan? Dia merendahkan diri untuk meninggikan karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma. Kita lanjut lagi di dalam ayat 10. Demi kebenaran Kristus di dalam diriku, aku tegaskan bahwa kemegahanku itu tidak akan dirintangi oleh siapapun di daerah-daerah Akhaya. Kenapa? Mengapa tidak? Apakah karena aku tidak mengasihi kamu? Allah mengetahuinya, ayat 11. Ayat 12. Tetapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. Apa yang dapat dimegahkan? Ayat 10 tadi, demi kebenaran Kristus. Jadi Paulus ini tahu bahwa mereka menjelaskan Kristus yang salah. Jadi boleh nggak kalau kita berkata, misalkan ya, saya pernah nonton Ustadz Abdul Somad. Beliau orang pintar. Nah, beliau bicara bahwa si ini ajarannya tidak benar. Boleh nggak dia berbangga? Saya ini belajar loh. Saya belajar sampai doktor. Dia berbangga kan? Ustadz Abdul Somad boleh nggak berbangga? Boleh. Jadi kenapa kalau Paulus bermegah nggak boleh? Boleh dong kalau tahu, kalau benar. Kenapa nggak boleh bermegah? Pertanyaan saya. Itu kan karena Anda mencari-cari saja kesalahan supaya terlihat salah. Ya kan? Kita lanjut. 2 Korintus 11 ayat 13. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Ya, jadi bukankah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran? Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Paulus lagi sampaikan di sini. Ada orang yang kelihatannya benar, tapi dia nggak mengerti tentang fondasi kealahan dan bagaimana untuk mengenal Allah. Ya, ayat 16, Paulus tegaskan lagi. Kuulangi lagi, jangan hendaknya ada orang yang menganggap aku bodoh. Sekali lagi, sewaktu-waktu memang kita memerlukan, ya, kita kasih tahu. Misalkan ada orang lain tidak pernah belajar Alkitab, misalkan ya. Lalu dia menafsirkan Alkitab sesuai dengan keinginannya sendiri. Boleh nggak saya bilang, saya belajar susah dari S1 sampai S3. Saya ajarkan kamu. Saya belajar dan kamu tidak. Dengarkan saya.
Boleh nggak kita berbicara seperti itu? Boleh. Sekali-kali memang boleh. Nah, Paulus menggunakan hal seperti itu kepada jemaat Korintus. Karena jemaat Korintus ini sudah ibarat kata sudah mulai ter, terseret ya. Terseret oleh para rasul-rasul palsu itu, ya. Jadi kita bisa lihat di sini ayat 17. Apa yang aku katakan, kata Paulus ya. Apa yang aku katakan? Aku mengatakan bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Artinya apa? Segala sumber pengetahuan adalah milik Allah. Kita tanpa Allah adalah orang bodoh. Jadi kalau kita sampai bisa memahami firman Tuhan, kita dapat menginjil, kita dapat menyampaikan kebenaran firman Allah. Kita dapat memahami tentang esensi-esensi dari manusia, kenapa butuh pengorbanan Yesus Kristus. Kenapa kita percaya kepada Alkitab tentang kesejarahan ya, sistematis penulisan, gaya bahasa, karakter penulisan. Kita mengerti sistematika secara komprehensif. Itu pengetahuan Allah yang dinyatakan kepada kita. Kita ini orang bodoh. Tapi kalau sampai kita mengerti, kita boleh berbangga di dalam Tuhan. Saya senang, saya bisa mengerti. Saya orang bodoh tapi bisa mengenal firman Tuhan. Itu yang Paulus rasakan. Jadi boleh nggak bermegah di dalam kebodohan kita? Memang seharusnya seperti itu. Jadi Paulus bukan orang sombong. Dia kasih tahu bahwa itu milik Tuhan. Kebenaran-kebenaran milik Kristus. Di ayat atas tadi. Dia hanya orang bodoh. Tapi dia bisa memahami esensi. Sehingga dia dapat mengerti kenapa dia harus beriman kepada Yesus Kristus. Jadi kalau Umi tidak mengenal, Umi baca setengah-setengah, lebih baik jangan mengajarkan orang lain. Karena engkau sedang menumpukan fitnah-fitnah kepada orang lain. Engkau terlihat mengajar, tapi engkau sedang memfitnah kebenaran orang lain. Engkau sedang memfitnah keyakinan orang lain. Ya, kau begitu berceramah meyakinkan sekali. Tapi jika ditanyakan kepada konteks kembali lagi, pasti engkau tidak memahami konteks. Maka itu engkau hanya kutip-kutip ayat dan artikan ayat menurut kemauanmu. Bukan menurut Alkitab, apa yang Alkitab nyatakan maknanya. Tapi hanya kutip ayat sedikit saja. Padahal itu bahasa retorika. You pakai itu supaya terlihat Paulus adalah orang sombong. Saya juga adalah orang bodoh. Tapi kalau saya bisa memahami firman Tuhan, itu adalah anugerah Tuhan. Bukan kepintaran saya. Saya hanya manusia berdosa yang kecil, yang diselamatkan oleh Tuhan, yang ditolong oleh Tuhan. Saya bisa memahami firman Tuhan karena anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan saya. Karena saya percaya Allahu Akbar, Allah Maha Besar, iya. Maka dia yang menolong saya. Dan saya boleh bermegah karena dia mengasihi saya dan menolong saya. Saya boleh bersuka cita karena dia menolong saya. Kalau yuk pikir yuk bisa artikan ini dengan kekuatan yuk sendiri, tanpa tulisan firman Tuhan yang lain, sebenarnya kamu yang tinggi hati. Bukan Paulus. Jadi perhatikan baik-baik. Jangan asal comot-comot aja. Ya, karena ini sebuah tulisan yang sistematis komprehensif. Ini bukan cerita berseri, ya, bukan cerita seri. Pasal 1 seri 1, pasal 2 seri 2 bisa dipisahkan dari seluruh pasal. Kalau hanya cara penafsiran itu sekecil itu, memang saya bukan orang pintar. Tapi karena Tuhan saya pintar. Saya katakan, kau harus baca lagi. Jadi demikian. Karena ini menjadi polemik ya. Ya, karena ini ada tafsiran di luar, Paulus lah yang membawa kekristenan sehingga mereka benci sekali dengan Paulus. Paulus mana?
yang membawa kekristenan, ya, itu dari awal mulai memang Kristus itulah Allah. Nggak, yang menyatakan itu ya Allah dari awal. Siapa yang bawa manusia? Nggak ada yang bawa. Nggak ada manusia yang bentuk itu. Kristen itu keyakinan seluruh di dalam imago Dei. Di dalam seluruh manusia, gambar rupa kita nih, kita diciptakan oleh Allah. Itu oleh karena Kristus kita diciptakan. Jadi kau yang diciptakan oleh Kristus. Mana ada manusia yang diciptakan oleh Kristus, dia yang buat agama tentang Kristen. Mengikut Kristus. Pola pikirnya itu ya. Demikian bro. Ya, thank you bro. Pertanyaan yang kedua bro. Untuk pertanyaan kedua, Unrivo menyatakan bahwa dia mempertanyakan kenapa Paulus bisa menjadi nabi atau rasul. Padahal Paulus ini kehidupan dulunya itu sangat buruk sekali. Sangat dia pembunuh pembunuh orang Kristen pada saat itu, dan Unrivo mempertanyakan kenapa bisa. Padahal Yesus sudah menyatakan di dalam Matius 7 ayat 18 bahwa tidak mungkin pohon yang tidak baik bisa menghasilkan buah yang baik. Nah, gimana bro? Kembali menjawab pernyataan ini bro. Silakan bro. Memang sejatinya manusia dari lahir itu sudah dapat kalah dengan kuasa dosa. Kenapa saya bilang gitu? Karena engkau ajarkan anakmu dari kecil. Kau ajarkan tidak boleh berkata kasar, kau tidak boleh bohong. Selalu kau ajarkan adalah tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh dosa, tidak boleh dosa. Kenapa kau tidak ajarkan tidak boleh benar? Karena kau tahu, karena kau harus sadar bahwa manusia semua berdosa. Itulah yang dikatakan original sin atau dosa asal. Bahkan kita tidak bisa menampung sebaik-baiknya kamu mendidik anakmu, anakmu pasti pernah berbohong. Sebaiknya kamu mendidik anakmu, anakmu pasti pernah bandel. Sebaik-baiknya kamu mendidik anakmu, anakmu pasti pernah marah sama orang tua. Sebaik-baiknya kamu mendidik anakmu, anakmu pasti pernah curi waktu, telat datang, tidak menghargai waktu, tidak menghargai orang lain, kata-kata kasar, kata-kata sia-sia. Itulah kuasa dosa. Paulus memang dulu orang berdosa. Tapi bukan berarti mustahil dia diubahkan oleh Tuhan. You harus pahami. Kalau memang kehidupan dulunya dia tidak memahami tentang Kristus. Dan ketika dia dipanggil oleh Kristus dan dia mengerti di tanah Arab 3,5 tahun di Gunung Sinai, dia diajarkan oleh Kristus. Dan dia bisa menjadi dipakai oleh Tuhan. Ya, untuk menjadi penulis. Yang mana itu tidak pernah ditentang oleh rasul-rasul Kristus, Petrus, Yohanes, Matius. Bahkan mereka mengakui kerasulan dari Paulus. Tak ada yang bisa mengajarkan Paulus. Siapa yang bisa mengajarkan Paulus manusia? Paulus itu lebih pintar. Bahkan Petrus mengakui itu dalam 2 Petrus. Dia pintar sekali. Yang bisa ngajarin dia Tuhan Yesus. Maka Petrus bilang, kalau orang tidak mengerti tentang kata-kata Paulus, itu bahaya. Karena orang akan memutarbalikkan kebenaran dari kata-kata Paulus. Baca 2 Petrus. Dan itulah yang dilakukan oleh Umi itu. Kita kaget nggak? Jadi orang Kristen nggak usah kaget. Wajar itu. Itu sudah ditulisan. Kita nggak perlu kaget. Ya. Semua orang pernah berdosa. Kalau dia sudah ditebang, tadinya dia berdiri, dia bertumbuh di atas dosa. Sekarang terus ada waktu dia ditebang. Dia dicangkokkan kepada batang kebenaran, pohon kebenaran. Dia akan berbuah yang baik.
Jadi jangan ngada-ngada. Kalau Anda bilang seperti itu, sekarang saya tanya, emang Anda tidak pernah berdosa dari kecil? Kalau Anda punya statement Paulus dulu orang jahat, maka dia tidak bisa menghasilkan buah yang baik. Dia pasti menghasilkan buah yang jahat. Saya akan berlakukan itu kepada Anda. Umi berdosa kan? Maka Umi minta ampunan sama Allah. Kalau Umi berdosa, maka nggak mungkin ada buah yang baik dari Umi. Cara Umi tidak ada buah yang baik. Saya balikan statement Anda kepada diri Anda sendiri. Bisa nggak? Kalau Anda sudah dengar itu, pasti Anda bilang, oh nggak, bukan gitu. Bukan gitu, ya. Ya, nggak bisa seperti itu. Jelas. Yesus bilang, ya, marilah kepadaku. Ada sebuah titik balik. Kalau engkau mau mengikut aku, kalau engkau Kristen, engkau mau menjadi Kristen, engkau ikut aku, pikulah salib, sangkal dirimu. Berarti sebelumnya kamu sudah pikul salib belum? Belum. Berarti sebelumnya kamu udah sangkal diri belum? Belum. Ada sebuah titik balik, ya, dari dasar tidak benar menjadi dasar yang benar. Ya. Jadi tolonglah, ya, cara berpikirnya itu kembali kepada, kalau kalau Umi mau bahas Alkitab ya boleh. Kita orang Kristen santai saja kok. Tapi jangan kau bahas Alkitab terus kau seleweng-selewengkan artinya. Ya. Sampai detik ini saya nggak mau di dalam channel. Saya nggak mau di luaran. Saya bahas-bahas Al-Quran. Kenapa? Karena saya yakin orang Islam pasti lebih ngerti Al-Quran daripada saya. Gitu kan? Saya nggak perlu bahas-bahas Al-Quran. Daripada saya memfitnah orang Islam, daripada saya memfitnah keyakinan orang Islam, ya, saya nggak mau. Ya kalau anda nggak ngerti jangan bahas, memfitnah namanya. Ya demikian bro. Ya, bro, pertanyaan terakhir untuk hari ini. Umi kembali mengutip Yohanes 8 ayat 44, itu dituliskan bahwa iblis adalah bapamu, pembunuh dan pendusta. Dan Uni menyatakan bahwa, Riva menyatakan bahwa kehidupan dari Paulus itu seperti ini, membunuh orang Kristen dan seterusnya. Jadi dari ayat ini Uni menyatakan bahwa sepertinya Paulus itu berada di bawah iblis. Gimana bro menanggapi pernyataan ini bro? Di dalam Alkitab dituliskan Roma 3 ayat 23. Karena semua manusia telah berdosa. Semua manusia kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia ada fase di mana memang berdosa. Dan tapi ada fase di mana ketika Allah menolong. Ya, menolong menjelaskan yang benar. Supaya kita bisa berproses. Kita bisa memperbaiki diri. Kita bisa melakukan hal-hal yang progres dalam kesucian kita, lebih progres lagi. Jadi memang Paulus tuliskan, kita adalah hamba dosa, kita adalah hamba iblis sebelum mengenal kebenaran. Maka itu Allah memberikan kita panggilan untuk bertobat. Ya, siapa yang kerjakan dosa? Ya kerjakan dosa adalah iblis. Memang kita adalah hamba-hamba dari dosa sebelum mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Ini untuk orang Kristen. Ya, ya bukan, ini nggak akan cocok dengan teologisnya saudara kita Muslim. Jadi saya bicara seperti ini khusus untuk orang Kristen.
Sebelum mengenal Tuhan, sebelum percaya kepada Tuhan, kita adalah hamba dosa. Tapi kalau ada satu fase di mana kita mengerti dan memahami betul-betul, beriman kepada Yesus Kristus, memahami kebutuhan akan kematian Yesus di atas kayu salib, membutuhkan pengorbanan Yesus, kebangkitannya dan kenaikannya ke surga. Kita bisa memahami itu adalah kita menjadi hamba Kristus. Iman bukan hanya ikut-ikutan atau bukan karena tradisi keluarga. Oh, keluarga Kristen, papa mama Kristen, ayah ibu Kristen, maka saya Kristen. Itu bukan beriman namanya. Orang beriman itu memahami, betul-betul dia memahami dalam sini. Ya. Kenapa perlu Allah yang tolong melalui pengorbanan Yesus Kristus? Kalau memahami itu betul-betul, itu kita sudah menjadi hamba Kristus. Kita percaya. Karena kita orang berdosa nggak mungkin ngerti tentang itu kalau bukan Tuhan yang bantu kita, mampukan kita untuk mengerti itu. Jadi kalau kita punya iman, itu karena Tuhan. Ya, memang ada fase di mana kita hamba dosa. Betul, ketika kita menjadi hamba dosa, kita berada di bawah si iblis. Tapi ingat, Tuhan bukan lebih kecil daripada iblis. Tuhan tidak lebih kecil daripada iblis. Jadi Tuhan yang menolong kita. Membuat kita mengerti. Kita manusia kecil. Ya, kehidupan kesucian kita itu semua berawal karena Tuhan. Because His redemption and atonement. Ya, maka kita bisa masuk ke dalam pengudusannya. Kalau bukan karena Tuhan, no, nggak akan bisa. Orang bisa nggak kelihatan agamis? Bisa. Orang kelihatan nggak seperti orang baik? Bisa. Tapi tanggung jawab pertama itu adalah di sini memahami sampai kepada tindakan di hadapan Tuhan. Jadi di sini nggak masalah. Kalau dia bilang, kalau Umi bilang katakan Paulus ini seperti, ya memang kalau orang hamba dosa ya di bawah iblis. Emang dia bawah siapa? Saya nggak mampu keluar dari dosa, Bu. Saya nggak mampu menyempurnakan diri saya sendiri, Bu. Hanya Tuhan yang bisa menyempurnakan. Hanya Tuhan yang bisa menolong saya keluar dari dosa. Kalau Tuhan sudah tolong saya memahami itu. Sehingga hidup saya setiap hari melakukan perbuatan baik dalam kebenaran. Bukan perbuatan baik hanya berdasarkan hati nurani ya Bapak Ibu. Tapi melakukan perbuatan baik dengan dasar kebenaran. Itu karena Tuhan semua. Dan sekarang kalau Paulus berbicara dia demi kebenaran Kristus. Lebih tepat dalam 2 Korintus 12, 2 Korintus 13. Itu dia katakan bahwa dia adalah hamba Kristus. Dia hamba. Ada perbedaan kalau gitu ya antara hamba dosa dengan hamba Kristus. Anda tidak boleh mengecap Paulus sebagai hamba dosa ketika dia sudah menjadi hamba Kristus. Saya tidak boleh mencap orang sebagai pendosa kalau dia sudah bertobat. Ya. Jadi harus pahami itu. Demikian. Terima kasih, Bro. Iya bro, terima kasih bro sudah menjawab setiap pertanyaan pada hari ini dan sebelum kita mengakhiri perbincangan kita pada hari ini, ada yang mau bro sampaikan kembali untuk setiap orang yang mendengar, silakan bro. Iya. Jadi apa yang Paulus sampaikan tidak ada. Kalau kita melihat tidak ada sama sekali dia meninggikan diri, itu tidak ada. Baca lagi 2 Korintus 11, 12, 13. Dia bilang kepada jemaat Korintus, kalau engkau suka kebodohan, aku rela jadi bodoh.
Kalau engkau sabar terhadap orang-orang palsu itu, ya, yang suka mengiming-imingi sesuatu yang lain daripada Kristus, aku bermegah, ya. Bermegah apa? Bermegah di dalam kebenaran, supaya kamu tahu siapa yang menjelaskan Kristus dengan benar dan tidak. Nah, maka kita tahu dari sini, ini pesan yang sangat baik bagi orang Kristen gereja Tuhan. Pesannya adalah, kalau sebagai orang Kristen, kita tidak memiliki pemahaman yang benar, kita akan sama seperti jemaat Korintus yang tidak bisa membedakan mana rasul yang asli, mana orang memberitakan Kristus yang asli, mana orang yang memberitakan Kristus asal-asalan, tapi pakai nama Kristus. Kelihatannya banyak orang memberitakan nama Kristus. Yes. Tapi kalau kita nggak paham, kita akan jadi sama seperti orang Korintus. Kita akan mengikuti pemuka-pemuka agama, pendeta yang mungkin memberitakan Kristus yang lain. Ya. Jadi apa yang Paulus sampaikan ini menjadi pembelajaran bagi orang Korintus, jemaat Korintus. Dan ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, orang Kristen. Bahwa yang kita harus kuatin adalah, kalau kita mengerti tentang Kristus, kita memahami tentang Kristus, maka kalau rasul palsu itu datang, kita tahu bahwa dia menyebarkan Kristus yang palsu. Kita tidak akan galau. Kita tidak akan bingung mana yang benar, ya. Gitu ya. Karena kita paham. Jadi itulah pembelajaran yang sangat penting bagi kita. Jangan sampai kita menaruh penundukan diri terhadap otoritas yang salah. Kalau otoritas sudah salah, maka kacau balau hidup kita. Dan maka itu kita harus perlu bertumbuh dalam iman melalui firman Tuhan. Nah, itu sangat penting sekali. Jadi demikian, Yesus memberkati. Ya, thank you bro. Dan untuk setiap Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu diberkati dengan video ini, jangan lupa untuk share dan juga jangan lupa untuk subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.